Saya cerita sedikit ini tentang pasien lagi nih. Saya banyak cerita pasien jadinya ini. Jadi ada pasien datang ke saya. Kebetulan pasien ini kepala pas pampres, Pak. Wah, luar biasa itu. Ya, tampangnya udah seremnya minta ampun, Pak. Ajudannya 3. Dia datang ke saya dengan keluhan sakit darah tinggi. Dia bilang ke saya, "Dok, saya bosan sakit darah tinggi. Dokter saya nyuruh minum obat kaptopril seumur hidup dan saya bosan." Saya dengar dokter bisa ngobatin tanpa obat. Memang pada waktu itu saya terkenal sebagai terkun, Pak. Dokter plus dukun, katanya begitu. Oke, kita coba obati. Apa yang saya obati pada waktu itu? Saya coba kaptopil, saya stop. Saya coba kasih bawang putih, timun, seledri, kurma, pisang raja. Saya coba itu. Kontrol 1 minggu. Apa yang terjadi setelah 1 minggu? Bapak itu datang ke saya sambil marah-marah. "Gimana sih, Dok? Tensi bukannya malah stabil, turun, malah tambah naik." Aduh, saya bisa bayangin nih, Pak. Seorang kepala pas pampres sudah serem, Pak, tambah marah-marah, Pak. Aduh. Ya sudah, saya kasih dia. "Udah, Pak, kalau gitu kita coba bawang putihnya dibanyakin, timunnya dibanyakin, seledrinya dibanyakin, kurmanya dibanyakin, terus timunnya dibanyakin." Dalam hati blenger-blenger nih orang nih ya. Coba kontrol lagi minggu depan. Apa yang terjadi? Setelah minggu depan tidak ada perubahan. Saya pada waktu sempat hopeless. Saya mau ngapain lagi nih, pasien kok nggak sembuh-sembuh. Saya bilang ke bapak itu bilang ke saya, "Dok, nih gimana nih, Dok? Apa perlu saya balik ke kaptopril lagi?" Ya kalau memang begini memang harus balik ke kaptopril lagi, mau tidak mau nih, Pak. Tapi sebenarnya, Pak, saya punya sebuah pengobatan. Ini jujur nih kasus pertama saya. Saya bilang ke bapak itu, "Pak, saya punya sebuah pengobatan yang saya belum pernah pakai pengobatan ini. Dan saya baru baca selesai nih jurnalnya. Kalau Bapak mau, Bapak silakan coba. Tapi saya nggak tahu nih hasilnya, Pak." Ya, akhirnya Bapak itu mikir, "Ya udah, Dok, daripada saya pulang Bapak silakan nih, Dok. Apa terapi dokter yang buat saya?" Saya pada waktu itu juga nggak tahu nih bisa apa enggak. Tapi kalau nggak saya coba, saya nggak tahu. "Ya udah, Pak, kita coba." Saya bilang, "Kalau ini sembuh, tolong Pak ketemu saya lagi 2 minggu. Bapak cek tensi di tempat Bapak. Tapi kalau ini tidak sembuh, Pak, udahlah, nggak usah ketemu saya lagi," saya bilang. "Oke, Dok, baik, kita coba. Tapi saya jangan dibilang dokter gila ya, Pak ya. Oke, Dok, apa obatnya?" Saya pada waktu itu cuma nyuruh gini, Pak. "Pak, tolong senyum sehari 20 kali. Dan setiap kali senyum minimal 20 detik. Gila ini kali dokter nih ya, bukan dikasih obat kayak senyum. Saya juga nggak tahu nih bisa apa enggak. Udah, Pak, coba aja deh, Pak. Kalau nggak sembuh ya udah deh. Karena saya baca jurnalnya begitu. Ya udah, Dok, kalau gitu saya coba. Tapi kalau saya nggak bisa senyum gimana, Dok? Lihat kaca, senyum sendiri. Saya suruh begitu. Ya udah, apa yang terjadi? Dengan izin Allah, Pak. Saya juga nggak nyangka 2 minggu kemudian Bapak itu datang ke saya sambil senyum-senyum. Wah, sembuh ini. Saya juga nggak nyangka, hebat ini kok bisa sembuh. Sampai-sampai, Pak, ajudannya itu datang secara khusus menemui saya, Pak. "Dok, kenapa? Itu Bapak diapain?" "Memang kenapa?" "Sekarang berubah sekali, Dok." "Berubahnya kenapa?" "Kalau upacara biasanya ngomel-ngomel, senyum-senyum. Baca koran, senyum-senyum. Bengong sedikit, senyum-senyum." Saya bilang, "Memang begitu, Pak, pengobatannya."